Di era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp itu memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi global yang dapat memungkinkan pengguna untuk saling berbagi informasi, berinteraksi, dan mengikuti berita terbaru dari berbagai belahan dunia. Dengan berbagai fitur yang disediakan, media sosial tidak hanya menyediakan sarana untuk berbagi konten, tetapi juga untuk terlibat dalam diskusi dan membangun komunitas online. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan mengetahui bagaimana media sosial dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi kita, serta peranannya yang dimainkan media sosial dalam berbagai aspek di kehidupan modern ini. Langsung saja kita bahas, apa itu media sosial? Jadi, apa itu media sosial dan dampak positifnya? Media sosial atau biasa disebut dengan medsos adalah sebuah media yang digunakan oleh setiap orang untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia secara langsung. Dengan adanya platform medsos seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, pengguna medsos ini dapat memposting foto, video, dan mengirim pesan serta berkomentar pada konten orang lain dan memberikan like pada konten orang lain. Media sosial juga menawarkan fitur seperti mengirim pesan secara langsung, membuat grup diskusi, dan menonton streaming orang lain secara langsung, yang dapat memperluas cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan juga memperoleh informasi. Media sosial memang memberikan kita kemudahan dan akses yang luas untuk mencakup semua informasi. Akan tetapi, dari semua itu ada masalah dari media sosial ini yang dapat mempengaruhi pola hidup kita yang juga membawa dampak negatif. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial. Salah satu contohnya adalah dapat menyebabkan kecanduan, di mana orang-orang akan menghabiskan waktu yang berlebihan di platform tersebut. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Selain itu, media sosial dapat menjadi pusat persebaran berita hoaks yang dapat mengakibatkan salah paham di antara beberapa pihak, dan ada resiko privasi dan keamanan data, di mana informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga. Sebagai bukti real, kita akan mewawancari narasumber yang kelompok kami percayai untuk kita ajukan pertanyaan. Langsung saja kita lihat wawancara yang pertama, dibawakan oleh abang-abangan kita, Fido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau tanya mengenai kesalahan orang-orang saat mereka menggunakan sosial media. Ya. Kenalin dulu, saya Fido. Saya Masya. Kamu siap buat diwawancara? Ya, kita. Aku cuma ngajuin 5 pertanyaan simpel doang, Pak. Ya, ini 5 pertanyaan. Ini mana sosial? Instagram, TikTok. Dari semua sosmed itu yang sering dibuka itu TikTok. Di sosial media yang kamu buka itu isinya ada apa? Ada alasannya kenapa kok bisa kamu buka? Contohnya biliar, karena gue suka main biliar. Biasanya kamu berapa lama buka sosial media itu? Terus mau jam berapa, kayak bisa dari pagi ketemu pagi, dari malam ketemu malam. Nggak tentu. Ada nggak hal-hal di sosmed yang kadang bikin kamu mana? Enggak, biasa aja. Ngaruh hidup gue. Terima kasih ya, Pak. Iya, Fido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Hari ini kita mau nanya mengenai keseharian orang-orang saat mereka menggunakan sosial media. Kenalin dulu nih, aku Aksal dan bersama rekan saya di samping Saya Davin. Dan apa kamu siap saya wawancara? Siap! Nih, Kakak Davin, kamu punya sosial media apa aja sih? Untuk sosial media sih saya punya banyak banget ya, punya semuanya, malah kayak Instagram, TikTok, WA, Facebook, Twitter, YouTube. Cukup. Dari semua sosmed itu,
Yang sering dibuka itu sosial media apa aja? Tergantung kebutuhannya. Tapi paling sering kalau dia ngechat sih WA, tapi kalau gabut ya TikTok lah, TikTok. Emang ada yang ngechat? Banyak. Di sosial media yang kamu buka itu isinya ada apa aja dan alasannya? Kalau saya ya dari segi banyaknya sosial media, paling kalau WA buat kebutuhan chatting doang. Misalnya kayak ada orang yang ngabarin kan. Nah, kalau TikTok biasanya gabut tuh, kayak bingung, aduh ngapain ya hidup, gabut banget. Setelah TikTok. Gak ada tujuan hidup ya? Iya, Oke. kadang juga saya punya teman saya tuh, aduh sibuk semua. Kalau Twitter biasanya saya buat melihat berita-berita terkini tuh, kayak kemarin Azizi. Nah, Mas Arhan kan dia viral. Iya. Oh, begitu ya. Lihat info-info di sana. Terus biasanya kamu berapa lama sih buka media sosial? Kalau buka media sosial tergantung ya. Mau lihat nggak berapa penggunaan media sosial di HP saya? Bisa nih. Nggak usah, lama banget. Nggak usah ya, ayo udah. Ya nggak usah. Tapi sekitar berapa jam itu kira-kira? Ya TikTok 8 jam lah. TikTok 8 jam. Main kali dia. WA 16 jam. Oh iya. Terus seminggu. Wah, keren tuh. Ada nggak hal-hal di sosmed yang kadang bikin kamu nggak nyaman atau kesel? Ada. Woi, apa dulu? Apa tuh kalau boleh tahu? Biasanya ya, kalau saya lagi main ML nih. Lagi main ML kayak saya lagi main solo, kalau nggak duo sama teman saya trio. Serah lah. Terus ketemu publik yang mainnya tuh kayak agak aduh di bawah standar orang-orang hidup di dunia, kayak main gak jelas. Kita kesel nih, kayak bingung nih ngechat tapi kita di mute sama monton. Yang ngechat kita stres sendiri, jadi kayak suka bingung, kesel sendiri lah, pukul tembok paling enggak. Oke. Itu ya kesan-kesan dari David. Dan sampai sini saja wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Muhammad, dan di sini di sebelah saya ada orang yang ingin saya wawancarai. Saya Jovito Endra Prayogo, saya dari kelas B. Nah, pertama-tama, Jo, kamu tuh punya sosial media apa aja sih? Oh, kalau aku punya sosial media, ada Instagram sama Twitter. Nah, dari semua sosmed itu yang sering dibuka atau sering dipakai media apa ya? Aku sih lebih sering buka sosmed itu Instagram sih. Di sosial media yang kamu buka itu isinya ada apa aja dan alasannya kenapa kok bisa? Karena kalau di sosial media Instagram aku tuh suka pengen tahu soal update teman-teman aku yang di sekolah, yang lagi liburan. Aku pengen tahu aja kehidupan mereka. Oh, keren. Biasanya kamu berapa lama buka sosial media dan alasannya? Isi waktu luang atau bosan? Iya, biasanya sih cuma buat mengisi waktu luang atau bosan doang. Paling juga 10-15 menit juga udah selesai buka sosmednya. Ada nggak hal-hal sosmed yang kadang bikin kamu gak nyaman atau kesal? Ada sih, kayak mungkin orang-orang yang dibully atau di-hate di sosmed itu aku bikin kayak dongkol aja, nggak suka ngeliatnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo semuanya, hari ini kita mau nanya mengenai kesalahan orang-orang saat mereka menggunakan sosial media. Dengan dulu, aku dari Ramadan dan saya bersama narasumber, siapa namanya? Nama saya Naila Malika dari kelas 11 F4. Oke Naila, jadi aku ingin maju berbagai pertanyaan, jadi dari 5 pertanyaan. Pertanyaan cuma simpel kok, ini dia pertanyaannya. Yang pertama, kamu punya sosial media apa saja? Aku punya Instagram, punya TikTok, terus punya WA. Udah itu aja sih. Ya. Yang kedua, dari semua sosmed itu yang sering dibuka itu sosial media apa? Yang paling aku sering buka itu adalah TikTok dan Instagram. WA juga sih, 3 itu paling sering. Nah, yang ketiga, di sosial media yang kamu buka itu isinya ada apa aja dan alasannya kenapa kok bisa kamu suka hal itu? Kalau misalnya dari TikTok, aku tuh suka karena kan videonya random banget kan. Tapi nggak hanya random aja, kayak video lucu ada, terus ada video edukasi, terus ada ya video-video yang bisa ngisi-ngisi waktu luang lah buat ngilangin bosenan gitu.
Oke, yang keempat, biasanya kamu berapa lama buka sosial media dan alasannya apakah ngisi waktu luang, bosan atau sebagainya? Yang tadi aku pernah bilang pertama itu karena ngisi waktu luang ya. Terus yang kedua itu karena emang kalau misalnya bosen ya pasti bukanya TikTok atau Instagram gitu. Terus yang biasanya aku buka itu ya pasti video-video random aja sih. Yang kelima, ada nggak hal-hal di sosmed yang kadang bikin kamu nggak nyaman atau kesal? Ada sih, mungkin beberapa kayak misalnya tiba-tiba ada video yang kayak bikin kita kesel, mungkin kayak yang baru-baru ini yang kayak penari yang terus dicium, terus yang kata penari dilecehkan, itu kan bikin keselan ya. Terus ada juga kayak kadang-kadang kalau misalnya ada video random yang kayak bikin ngagetin, itu juga kesel juga. Oke ya, masih Nala atas sejauh. Iya, makasih juga. Makasih. Dilihat dari hasil wawancara tadi, kita bisa simpulkan bahwa Instagram dan TikTok menjadi platform sosial media yang paling sering digunakan. Kedua sosial media tersebut menawarkan sesuatu yang unik buat penggunanya. Contoh, narasumber yang ketiga menggunakan Instagram buat melihat update terbaru dari teman-teman sekolahnya. Dan ia menghabiskan waktu kisaran 10-15 menit per hari di platform tersebut untuk mengisi waktu luangnya. Lalu, narasumber keempat lebih suka melihat video-video random dari TikTok dan Instagram yang ngasih konten-konten untuk penggunanya secara acak. Konten tersebut ada yang menyajikan video lucu atau meme atau video yang membuat kita tertawa, sampai video edukasi yang dapat memberi informasi sekaligus sebagai tempat hiburan. Tetapi narasumber ketiga dan keempat ini ngasih tahu bahwa ada sesuatu hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Narasumber ketiga merasa nggak nyaman, atau mungkin lebih tepatnya kasihan terhadap orang-orang yang membuli seseorang pada suatu akun sosial media tersebut, atau biasanya yang disebut cyberbullying, di mana biasanya ada komentar-komentar negatif pada akun seseorang yang mempengaruhi mental pengguna sosial media tersebut. Dan narasumber keempat kesal karena membaca sebuah berita pada media sosial tersebut karena mungkin tingkah laku seseorang yang ia baca di berita tersebut membuat sebal narasumber keempat ini. Pada hasil wawancara dari narasumber pertama dan kedua, terlihat kalau penggunaan sosial media sangat bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing penggunanya. Narasumber kedua menghabiskan sosial media dengan waktu sekitar 8 jam per minggu pada aplikasi WhatsApp untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang, dan 16 jam per minggu untuk aplikasi TikTok buat mencari hiburan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosial media bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tapi juga tempat untuk mengisi waktu luang. Dan narasumber pertama, meskipun dia punya Instagram, tapi mereka lebih suka membuka TikTok untuk menonton video-video yang ada. Hubungannya dengan biliar karena narasumber pertama lebih suka hal-hal yang berbau olahraga biliar, tetapi ia menggunakan sosial media gak tentu kapan aja ia menggunakannya. Kadang-kadang dari pagi sampai siang dan siang sampai malam. Tapi bila ditanya hal yang gak nyaman dari sosial media, dia merasa baginya tidak ada hal-hal yang bisa membuatnya terganggu, karena dia berpikir dia karakter utama di sekolah ini. Jadinya baginya sosial media tidak bertambah apa-apa bagi kehidupan mereka. Beda sama narasumber yang lain di mana mereka tidak menyukai hal-hal yang membuat sensitif sama konten tersebut. Ini juga sebagai bukti kalau setiap orang menggunakan sosial media itu berbeda-beda, diatur bagaimana mereka menggunakannya dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Kalau menggunakan sosial media tidak benar, bisa-bisa menjadi sumber stres bagi kita. Bila kita bijak pakai sosial media bisa menjadi alat hiburan untuk waktu luang. Kesimpulannya, sosial media sama halnya dengan pedang bermata dua. Di satu sisi mempermudah kita berkomunikasi dan juga menyediakan konten hiburan tak terbatas. Dan di sisi lain, sosial media juga bisa menjadi tempat penyebaran hoaks atau informasi nggak benar, dan juga bisa menjadi tempat yang mengundang stres. Sosial media kalau kita memakainya nggak benar, maka bisa-bisa kita merasakan dampak negatifnya. Sebaliknya, apabila kita menggunakannya dengan bijak, kita bisa merasakan dampak positifnya bila digunakan secara tidak berlebih. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka menggunakannya, apa yang mereka suka, dan bagaimana mereka bereaksi dan dengan konten yang ada di dalamnya. Maka dari itu, gunain sosial media yang benar, pintar-pintar pakainya,
biar nggak kena dampak negatifnya.